Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda hebat semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika hari ini. Kali ini kita akan belajar bangun ruang sisi datar, yaitu bangun ruang prisma. Bersama Ibu Rika Kholisol Rahayu. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba sekarang Ananda sebutkan dulu. Manakah atau apakah benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk prisma? Ya, salah satu contohnya adalah ada coklat, kemudian tenda, ada juga sebuah wadah. Semuanya adalah benda-benda yang berbentuk prisma. Selanjutnya ada jenis-jenis prisma. Prisma itu banyak loh jenisnya. Ada prisma persegi atau biasa juga kita sebut dengan balok. Ada prisma segitiga, ada prisma trapesium, prisma belah ketupat, prisma segi 5 beraturan, prisma segi 6 beraturan, prisma persegi panjang atau biasa juga kita kenal dengan balok. Sebetulnya banyak loh prisma itu selain pada gambar yang ditampilkan sekarang. Penamaan prisma itu tergantung kepada alas dan tutupnya. Jika prisma tersebut merupakan prisma segitiga, maka pasti alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Kenapa disebut prisma trapesium? Karena alas dan tutupnya berbentuk trapesium. Dan kenapa bisa disebut prisma segi 5? Ya karena alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Selanjutnya ada jaring-jaring prisma. Tentunya jaring-jaring prisma juga tergantung kepada bentuk prisma itu sendiri. Di sini ada beberapa contoh jaring-jaring prisma. Yang pertama ada contoh jaring-jaring prisma dari prisma segi 6. Selanjutnya ada jaring-jaring dari prisma segitiga. Di bawahnya juga ada jaring-jaring dari prisma segitiga. Dan selanjutnya ada jaring-jaring prisma persegi panjang. Nah, jaring-jaring ini juga masih banyak sekali yang bisa kalian cari. Selanjutnya ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Semuanya tergantung kepada prisma apa yang akan kita cari sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Coba kita simak pemaparan berikut. Nah, di sini ada gambar beberapa prisma. Yang pertama ada prisma segitiga. Maka akan memiliki sisinya 5, rusuknya 9, titik sudutnya ada 6. Dan selanjutnya gambar prisma segi 4 memiliki sisi 6, rusuknya 12, titik sudutnya adalah 8. Kemudian prisma segi 5 memiliki sisinya ada 7, rusuknya ada 15, titik sudutnya ada 10. Dan untuk prisma segi 6, sisinya ada 8, rusuknya ada 18, dan titik sudutnya ada 12. Nah, untuk segi-segi selanjutnya, misalkan ada prisma segi N. N-nya bisa 7, bisa 8, 9, dan selanjutnya. Seterusnya di sini ada sisi. Sisinya jika untuk segi N bisa kita cari dengan rumus N tambah 2. Jika segi 7 berarti sisinya adalah 7 tambah 2 yaitu ada 9. Kemudian rusuknya adalah 3N. Jika segi 7 maka 3 kali 7 adalah 21. Maka rusuknya ada 21. Dan untuk titik sudut rumusnya adalah 2N. Jadi jika segi 7, prisma segi 7, maka 2 kali 7 sama dengan 14, sehingga titik sudutnya ada 14. Nah, selanjutnya ada luas permukaan dan volume prisma. Luas permukaan prisma. Rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Dan untuk volume prisma, kita bisa cari dengan
luas alas dikali tinggi prisma. Untuk luas alas dan keliling alas, kita sesuaikan dengan bentuk alas prisma itu sendiri. Misalnya, prisma segitiga, maka luas alasnya kita gunakan rumus luas segitiga, dan keliling alasnya juga kita menggunakan keliling segitiga. Jadi tergantung bentuk apa alas prismanya. Ini untuk gambar prisma. Ini yang disebut dengan tutup, ini yang disebut dengan alas. Dan satu lagi, ini adalah tinggi prisma. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal agar kalian bisa lebih paham. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas 24 cm, tinggi segitiga 10 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, tentukan volume prisma tersebut. Diketahui tinggi prismanya adalah 30 cm. Kemudian alas prisma berbentuk segitiga siku-siku. Untuk memudahkan kalian ketika mencari volume ataupun luas prisma, digambar dulu alasnya. Tinggi alasnya adalah 10 cm, panjang alasnya adalah 24 cm. Ditanyakan berapakah volume prisma? Volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas yang akan digunakan menggunakan rumus apa ya? Betul, kita akan menggunakan rumus luas segitiga karena alas prismanya berbentuk segitiga. Sehingga kita tulis alas kali tinggi per 2 dari rumus luas alas dikali T prisma sama dengan 24 dikali 10 per 2 dikali 30. Sama dengan 120 didapat dari 24 kali 10 per 2 dikali 30. Sama dengan 3600 cm kubik. Sama dengan 3,6 liter. Jadi, volume prisma adalah 3.600 cm kubik atau 3,6 liter. Contoh soal selanjutnya. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Panjang sisi belah ketupat 5 cm dan panjang diagonal belah ketupatnya adalah 8 cm dan 6 cm. Jika tinggi prisma tersebut adalah 15 cm, maka luas permukaan prisma tersebut adalah berapa sentimeter persegi? Diketahui tinggi prismanya adalah 15 cm. Kemudian alas prisma berbentuk belah ketupat. Untuk memudahkan, silahkan digambar dulu alasnya. Kita gambarkan sebuah belah ketupat. Dengan sisinya adalah 5 cm, panjang diagonalnya adalah 8 cm dan 6 cm. Ditanyakan luas prisma belah ketupat tersebut. Luas prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas alas dan keliling alasnya kita akan menggunakan rumus apa? Betul, kita akan menggunakan rumus belah ketupat karena alasnya juga berbentuk belah ketupat. Sama dengan 2 kali diagonal 1 kali diagonal 2 per 2 dari rumus luas alasnya ditambah 4S. 4S itu adalah rumus keliling alas belah ketupat dikali tinggi prisma. Sama dengan 2 kali 8 kali 6 per 2 ditambah 4 kali 5 karena sisinya adalah 5 kali 15. 2 dibagi 2 adalah 1 sehingga kita tulis 8 kali 6 adalah 48, 4 kali 5 adalah 20, 20 kali 15 adalah 300. Sehingga didapatkan 348 dari 48 ditambah 300. Jadi 348 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma adalah
348 cm persegi. Contoh selanjutnya, volume prisma segitiga 5824 cm kubik. Jika panjang alas segitiga 26 cm dan tinggi segitiga 16 cm, maka tinggi prisma adalah berapa cm? Diketahui, volume prisma 5824 cm kubik. Kemudian alas prisma berbentuk segitiga. Untuk mempermudah kalian, silakan digambar dulu alasnya. Ini segitiganya, alas segitiganya 26 cm, tinggi segitiganya 16 cm. Ditanyakan berapakah tinggi prisma. Karena yang diketahuinya adalah volume, maka kita mencari tinggi prisma dengan menggunakan rumus volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya kita menggunakan rumus luas apa ya? Ya, betul sekali. Kita akan menggunakan rumus luas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Volumenya 5824 sama dengan alas kali tinggi per 2 kali T prisma. 5824 sama dengan 26 kali 16 per 2 kali T prisma. 5824 sama dengan 208. 208 kita dapat dari 26 kali 16 per 2 kali T prisma. 5824 dibagi 208 sama dengan T prisma. Maka 28 sama dengan T prisma. Jadi tinggi prismanya adalah 28 cm. Soal selanjutnya. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang sisinya 6 cm, 8 cm, serta 10 cm dan tinggi prisma tersebut adalah 15 cm, maka luas permukaannya adalah. Diketahui tinggi prisma 15 cm. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku. Untuk memudahkan kalian, silahkan digambar terlebih dahulu alasnya. Katanya di sini panjang sisinya 6, 8, dan 10. Di manakah kita menyimpannya? Kita menyimpan 10 cm itu ada di sisi miring. Kenapa? Karena sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang, sehingga 10 cm kita simpan di sisi miring. Sisi yang lainnya bisa menyesuaikan. Ditanyakan berapakah luas prismanya? Jawab, luas prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Luas apa yang akan kita gunakan? Luas yang akan kita gunakan tentunya adalah luas segitiga, karena alasnya juga berbentuk segitiga. 2 kali alas kali tinggi per 2 ditambah keliling alas, yaitu A tambah B tambah C kali tinggi prisma. Dari mana A tambah B tambah C? Itu adalah rumus keliling segitiga. 2 kali 8 kali 6 per 2 dari segitiga ditambah 8 tambah 6 tambah 10 dari semua sisi segitiga dikali 15. 2-nya dibagi 2 adalah 1 sama dengan 48 ditambah 24 kali 15. 48 ditambah 360 sama dengan 408 cm persegi. Jadi, luas permukaan prisma belah ketupat tersebut adalah 408 cm kubik. Contoh soal yang lain bisa kalian pelajari di buku paket kalian, halaman 135 sampai 140 dan juga 168 sampai 180. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.